Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabb yang telah mempertemukan kita di malam yang mulia ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita kesempatan untuk saling berbagi ilmu, mengkaji Al-Quran was sunnah. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan menjalankan rukun-rukun bersyukur, dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillah, mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang paling minimalnya adalah hendaknya kita memanfaatkan fasilitas nikmat yang Allah Azza wa Jalla beri kepada kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena sebagai umat yang baik, sebagai umat beliau yang mengakui cinta berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya setiap kali kita melewati nama Muhammad ataupun kita mendengar nama Rasulullah, maka hendaknya kita selalu mengiringinya dengan salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah kalian bertawakal jika kalian tergolong dari orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan salah satu ibadah yang saya sebutkan tadi, yaitu bertawakal. Tawakkul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang tawakal ini termasuk pembahasan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, muslimah, mukmin dan mukminah.
Karena tawakal itu merupakan ibadah yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan bahas. Saya ingin berbagi ilmu tentang permasalahan tawakal ini. Kita upayakan untuk lebih sempurna pemahaman kita, pengetahuan kita tentang amalan yang mulia ini. Mungkin penting dari kita untuk memahami beberapa poin, beberapa perkara penting berkaitan tentang tawakal. Kalau bahasa kita dinamakan dengan tawakal, di dalam bahasa Arab disebutkan dengan at-tawakkul. Jemaah yang dimuliakan Allah, sering kita mendengarkan perintah untuk bertawakal kepada Allah. Sering kita membaca ayat Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dengan tawakal? Ini penting bagi kita untuk mengetahui dan mengenalnya. Dijelaskan oleh para ulama, at-tawakkul, tawakal itu adalah sidqu al-i'timadi 'ala Allah wa tafwid al-umur ila Allah Azza wa Jalla, yang dinamakan dengan bertawakal itu adalah kejujuran, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kejujuran di dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Disertai dengan pengakuan kita bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah al-fuqara ilallah, adalah hamba-hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ini tentang makna bertawakal. Saya ulangi sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah, tawakul itu adalah kejujuran, menggantungkan diri kepada Allah, kejujuran menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan pengakuan dan keyakinan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini poin yang pertama yang penting kita fahami di dalam masalah at-tawakkul. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang penting kita bahas untuk kita ketahui berkaitan dengan permasalahan tawakkul adalah haqiqatut tawakkul. Hakikat dari sebuah tawakal itu seperti apa? Kenapa saya ingin sebutkan ini jamaah yang dimuliakan Allah? Karena banyak orang yang mengatakan kita bertawakal saja kepada Allah, kita serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Namun orang yang menyatakan ini terkadang dia tidak faham, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hakikat sebuah tawakal. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, penting kita untuk kenal, untuk kita mengetahui hakikat dari sebuah tawakal. Untuk apa? Supaya tawakal kita itu tidak cuma sekedar di bibir kita saja, namun benar-benar berada di atas sebuah hakikat yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama, hakikat tawakal itu minimalnya itu
terdiri ataupun kembali kepada 3 poin, 3 hal. Kembali kepada 3 hal penting yang harus kita pahami. Nah, kalau 3 perkara ini tercakupi di dalam tawakal seseorang, berarti hamba itu ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Ini saya ingin sebutkan satu persatu jenis ataupun poin-poin tentang hakikat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-i'timad 'ala Allah 'azza wa jalla. Yang pertama dari hakikat bertawakal adalah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kecukupan kepadanya, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan urusannya tersebut. Harus ada keyakinan di dalam jiwa. Harus ada keyakinan di dalam qalb. Dia tanamkan sedalam-dalamnya di dalam jiwanya bahwa ia benar-benar menggantungkan diri dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa jawab, kita bisa menjawab dengan sendiri-sendiri jamaah yang dimuliakan Allah. Kita bisa menilai diri-diri kita, apakah sudah benar kita menggantungkan diri kepada Allah, apakah sudah tulus kita gantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla atau belum. Kalau sudah, berarti kita sudah jalankan satu poin dari hakikat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita tidak cuma mengatakan ya sudah kita serahkan aja kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian. Harus ada, harus terpenuhi syarat-syarat ataupun hakikat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari hakikat bertawakal adalah fi'lul asbab, melakukan sebab, menjalankan sebab-sebab. Setelah kita serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita gantungkan jiwa-jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jalankan sebabnya. Kita menjalankan sebab-sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan cuma kita mengatakan ya sudahlah kita serahkan aja kepada Allah, saya sudah mengalami penyakit ini sudah menaun, saya tertimpa penyakit kanker misalnya, saya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, saya bertawakal saja. Namun gak mau menjalankan sebab. Dia menginginkan kesembuhan, dia menginginkan Allah Azza wa Jalla memberi untuknya apa? Kesembuhan dari penyakitnya, menginginkan untuk mendapatkan rezeki, namun dia tidak mau menjalankan sebab. Ini bukan tawakal namanya jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau bahasa orang Aceh apa? Ya ghani ya ghani, tiap peng sabohuni bang getih onggri mandu. Ya, ini bukan tawakal jemaah yang dimuliakan Allah. Datang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum
tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama ruziqat tayr taghdu khimasat wa taruhu bitana. Coba lihat yang dimuliakan Allah. Nabi memberi bimbingan kepada kita supaya tawakal kita itu benar. Beliau mengatakan, kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kalian rizki seperti Allah beri rizki kepada seekor burung. Burung bertawakal, jemaah yang dimuliakan Allah. Apakah kemudian dia duduk aja di sarangnya itu nunggu makanan datang? Tidak ya. Kata Nabi SAW, taghdu khimasan, dia keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, namun pulang di sore hari sudah dalam keadaan apa? Kenyang. Berbuat, menjalankan sebab, tidak bertawakal kemudian duduk-duduk saja menunggu, tunggu rizki datang, tunggu kesembuhan datang, tidak menjalankan sebab. Allah Subhanahu wa taala tidak beri kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah, dengan instan langsung datang, tidak. Kita jalankan sebab, Allah beri. Sudah demikian kaidahnya di dalam agama kita, sudah demikian ketentuan di dalam agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita apa yang kita minta, namun apa? Jalankan sebabnya. Jalankan sebab. Kita ingin kaya, bekerja sebagai sebab. Kita ingin mendapatkan kesembuhan dari sebuah penyakit. Setelah kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, jalankan sebab, berobat, serahkan setelah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi memberi kepada kita bimbingan, kalau kalian mau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan beri kepada kalian rizki seperti Allah beri rizki kepada burung. Dia keluar di pagi hari, perutnya kosong, pulang di sore hari sudah kenyang, bahkan anak-anaknya itu sudah diberi makan dan semuanya kenyang. Berbuat dia, cari makan dia, keluar dia dari sarangnya, dari tempat dia beristirahat di malam hari, dia mencari makanan. Tidak duduk-duduk saja, jemaah yang dimuliakan. Ini ya, yang kedua dari hakikat bertawakal. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang ketika dia sudah dapatkan apa yang ia harapkan, jangan ia nisbatkan itu semuanya kepada sebab, namun dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kebanyakannya kita melihat banyak manusia yang keliru di dalam hal ini. Dapat harta yang banyak, ia sandarkan harta itu kepada kecerdasannya, kepintarannya di dalam berusaha, lupa bahwa yang memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ia lakukan cuma sebab aja, lupa dia. Sehingga termasuk dari celaan di dalam agama kita, ketika kita dapat kesembuhan, kita mengatakan ini karena saya minum obat ini, bukan mengatakan Allah sembuhkan saya dengan sebab obat ini. Ini dua kalimat yang berbeda, jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga dicela di dalam Islam ketika seseorang mendapatkan apa yang ia ingin raih. Atau saya contohkan yang lainnya, adik-adik yang ada di sini, para penghafal Al-Quranul Karim, selesai hafalan 30 juz, lalu dia katakan,
ini karena keseriusan saya, kehebatan saya. Apalah kehebatan dan keseriusan kalian itu kalau Allah tidak beri? Kalau Allah tidak beri, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terwujud. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak akan kita dapatkan. Makanya dari hakikat tawakal, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita dapatkan apa yang kita inginkan tersebut, jangan kita gantungkan diri, jangan kita menisbatkan semua yang kita dapatkan ini kepada sebab-sebab yang kita lakukan itu. Itu cuma sekedar sebab, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba lihat Allah Azza wa Jalla mencela salah seorang hamba di dalam Al-Quranul Karim. Siapa itu? Qarun. Siapa yang gak kenal dengan Qarun? Banyaknya harta dia, kehebatan dia di dalam perbendaharaan dunia, luar biasa. Seluruh muslimin mengenal yang namanya Qarun. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk dari kaum siapa? Kaum Musa. Namun ia bersifat aniaya kepada kaumnya. Allah katakan apa? Wa atainahu minal kunuz, kami berikan, kata Allah, kami berikan kepada kaum perbendaharaan harta yang begitu melimpah. Sampai-sampai disebutkan dalam ayat, kunci gudang harta Qarun itu harus dipikul oleh orang-orang yang berbadan kuat, kokoh, kekar. Tak main-main jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau bahasa anak-anak sekarang apa? Bukan kaleng-kaleng ya. Ada lihat ada yang mau ngantuk, makanya kasih sedikit biar segar ya. Baik, demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Allah katakan kepada Qarun, berbuat baiklah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Namun Qarun dengan kesombongannya, ia nisbatkan harta itu kepada kepandaiannya, kecerdasannya, keilmuannya, kelihayannya di dalam mengolah usahanya. Ia mengatakan innama, pakai kalimat innama lagi. Ia menunjukkan apa? Al-hasr, pembatasan. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi, hanya saja saya dapatkan ini karena kepandaianku, karena ilmuku. Ini sombong jemaah yang dimuliakan Allah. Padahal yang memberi untuknya adalah Allah. Ia cuma sekedar bekerja, berusaha. Dan Qarun dahulu dikenal sebagai orang yang paling miskin. Nabi Musa alaihi salatu wasallam mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla supaya orang ini diberikan kekayaan. Lalu dia mencari sebab-sebabnya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang ketiga dari 3 poin yang termasuk ke dalam hakikat bertawakal. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menjalankan sebab. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang menyerahkan, menisbatkan apa yang dia dapatkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini poin yang kedua yang ingin kita bahas. Kemudian yang ketiga yang ingin kita sebutkan, yang ingin kita bahas adalah tawakal itu adalah ibadah. Bertawakal adalah ibadah yang mulia. Nah, kalau kita mengatakan sebuah amalan itu sebagai ibadah, tentunya itu membutuhkan dalil jemaah yang dimuliakan Allah. Butuh dalil. Apapun amalannya. Karena di dalam Islam asal sebuah amalan itu hukumnya apa? Larangan, sampai ada dalil yang membolehkan.
yang memerintahkan. Jadi kalau kita berbicara tawakal itu adalah ibadah, dalilnya mana? Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam ayat yang saya baca di awal pengajian tadi. Apa kata Allah? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita sudah menyebutkan dalil tawakal itu adalah ibadah. Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan ayat-ayat yang lain. Nah, sekarang penting kita pahami dari sisi mana pendalilannya bahwasanya tawakal itu ibadah. Kita membawa dalil tadi wa 'alallahi fatawakkalu. Dari sisi mana dari ayat tersebut bahwa tawakal itu adalah ibadah? Dari sisi mana? Ini penting seperti ini. Jangan cuma kita tahu dalil namun tidak faham sisi pendalilannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya sebutkan 2 atau 3 sisi pendalilan di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah dengan firman-Nya fatawakkalu, bertawakallah kalian. Dijelaskan oleh para ulama, setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan ridho dengan amalan tersebut. Dan setiap amalan yang diridhai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dinamakan dengan ibadah yang tidak boleh kita beri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, mesti harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali, minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah kumpulan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ucapan-ucapan ataukah berupa amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, wa 'alallahi fatawakkalu, Allah perintahkan tidak? Allah perintahkan. Sehingga sesuatu yang Allah perintahkan ini menunjukkan Allah ridha, Allah cinta, Allah suka dengan perbuatan itu. Nah, sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan, nah, ini dinamakan dengan ibadah. Dinamakan dengan ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi pendalilan yang pertama. Yang kedua, dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu. Coba jemaah perhatikan, Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu. Asalnya kalimat ayat ini di dalam bahasa Arab adalah fatawakkalu 'alallah. Itu asalnya. Namun saya ingatkan, Al-Quran itu tidak boleh dirubah-rubah ya. Jangan nanti asalnya seperti ini, saya baca wa 'alallahi fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Tidak boleh dirubah-rubah. Nah, kata para ulama, sesuatu
yang haknya itu adalah yang asalnya itu diletakkan di akhir, kemudian dikedepankan, ini kaidah dalam bahasa Arab, maka ini menunjukkan apa? Memberikan faidah pembatasan, memberikan faidah pembatasan. Sehingga ketika Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal, ini menunjukkan apa? Tawakal itu adalah ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah. Nah, saya kasih contoh yang lain di dalam ayat yang sering kita baca di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Fatihah. Allah berfirman apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal dari kalimat ini jemaah yang dimuliakan Allah adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Itu asalnya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan sesuatu yang asalnya diakhirkan, ini memberikan faidah pembatasan. Artinya apa? Ibadah itu satu-satunya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga halnya dengan tawakal tadi, wa 'alallahi fatawakkalu, asalnya adalah fatawakkalu 'ala Allah, diletakkan di depan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang asalnya diakhirkan di dalam bahasa Arab. Ini memberi faidah pembatasan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menunjukkan kalau ada orang yang ia bertawakal kepada selain Allah, dia serahkan segala urusannya kepada benda tersebut, dia bergantung kepada benda itu, disertai dengan pengagungan dan kecintaan, ini namanya apa? Syirik. Dinamakan dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat misalnya, ada orang dari Lok Semami menuju Banda Aceh, sampai ke tempat itu turun, masukkan dulu 20.000, plus ini selamat insyaallah. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, bagian dari kita telah menyerahkan tawakal kita kepada benda itu. Ini kesyirikan namanya, termasuk dari amalan atau perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, gak ada ampunan. Kemudian yang ketiga dari sisi pendalilan ayat ini, Allah berfirman, in kuntum mu'minin. Yaqulu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman itu adalah mereka bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis waktu ya? Masya Allah, terasa waktu ini berjalan dengan begitu cepat. Semoga Allah beri keberkahan kepada waktu yang kita miliki. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya tidak buka sisi tanya jawab, mengingat waktu Isya setelah tiba. Namun apa yang kita baca dan kita kaji ini semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.